Assalamualaikum, selamat datang di channel Dunia Belajar. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini kita akan membahas tips dan trik tes penalaran logis TIU CPNS 2021. Sebelum masuk ke videonya, pastikan teman-teman sudah klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jadi sistematikanya adalah teman-teman bisa baca dulu soalnya, lalu teman-teman jawab dan teman-teman pause videonya. Nah, setelah itu teman-teman bisa melanjutkan videonya dan bisa mengetahui kunci jawabannya. Dengan begitu, kita bisa belajar bersama-sama. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Orang ini bukan penulis ternama. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, pelukis ternama, pelukis D gitu ya, mampu meniru Mona Lisa. Yang kedua, Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Dan yang ketiga, orang ini bukan pelukis ternama. Nah, kita lihat dulu yang A. Orang ini pasti Leonardo. Bukan, sedang Leonardo ini kan bisa meniru, jadi dia pelukis ternama. Jadi yang A jawabannya salah. Yang B, lukisan Mona Lisa bisa dibuat Leonardo, namun Leonardo tidak bisa melukis objek lain. Nah, objek lain ini tidak ada di pernyataan di 1, 2, 3. Jadi yang B pasti salah. Yang C, orang ini mampu meniru lukisan Mona Lisa. Ingat, yang bisa meniru itu adalah pelukis ternama, sedangkan orang ini bukan pelukis ternama. Jadi yang C pasti salah. Yang D, orang ini pasti bukan Leonardo. Nah, ini betul ya, karena orang ini bukan pelukis ternama, sedangkan Leonardo adalah pelukis ternama karena mampu meniru lukisan Mona Lisa. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Dengan demikian, jadi pernyataan yang pertama yaitu buku Anton bukan kamus. Sebagian buku agama. Nah, ini sebagian yang A, sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus. Ini betul ya teman-teman. Kita simpan dulu, kita lihat yang lainnya. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Nah, ini salah ya teman-teman. Ini semua, sedangkan yang pernyataan kedua itu sebagian. Jadi yang B pasti salah. Yang C, semua buku, ya ini juga pasti salah. Karena bukan semua ya teman-teman buku agamanya, tapi hanya sebagian. Yang D, semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Ini pasti salah juga. Yang E, sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan sebagian lagi adalah buku-buku umum. Nah, ingat, buku-buku umum tidak disebutkan di pernyataan. Jadi yang E pasti salah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Untuk tipsnya yaitu jika di sini ada semua dan sebagian, maka pilihan yang semua seperti ini pasti salah. Dan teman-teman tinggal membaca yang sebagian-sebagian saja. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah yang pertama itu semua L
adalah pramuka. Yang kedua, sebagian gemar petualang. Nah, kita lihat dari yang A. Murid-murid perempuan tidak gemar berpetualang. Ini pasti salah karena di pernyataan 1 dan 2 perempuan tidak disinggung. Yang B, murid lelaki yang tidak gemar berpetualang bukan anggota pramuka. Ini juga pasti salah karena semua laki-laki itu adalah anggota pramuka. Sedangkan ini bukan anggota, jadi pasti salah. Yang C, sebagian murid laki-laki tidak gemar berpetualang tidak menjadi anggota pramuka. Ini salah lagi ya teman-teman, karena semua laki-laki adalah anggota pramuka. Yang D, semua anggota pramuka gemar berpetualang. Pasti salah karena yang gemar hanya sebagian. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Anton lagi ya teman-teman. Anton anggota pramuka. Anggota pramuka pintar memanjat pohon. Pernyataan yang tepat atau yang sesuai. Yang pertama, Anton pramuka. Yang kedua, anggota pintar manjat. Kita mulai dari yang A. Anton anggota pramuka tapi tidak pintar manjat pohon. Ini pasti salah karena anggota pramuka itu pintar manjat pohon. Yang B, Anton pintar manjat pohon setelah menjadi anggota pramuka. Tidak juga ya teman-teman, karena tidak dijelaskan setelah menjadi anggota baru pintar. Yang C, Anton pintar memanjat pohon. Ini kita simpan dulu ya. Yang D, memanjat pohon menjadi syarat. Bukan juga ya teman-teman. Yang E, semua anggota pramuka dilatih memanjat pohon. Tidak ada kata dilatih di pernyataannya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal yang kelima. Dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Purwakarta terletak di utara Bandung. Pernyataan yang sesuai adalah, kita betul ya, ini utara, ini selatan. Nah, dari Bandung menuju Jakarta harus melewati Purwakarta. Jadi ini utara. Jadi Purwakarta itu ada di baratnya Bandung. Gitu ya. Kita lihat dari yang A dulu. Dari Bandung bisa ke Jakarta meski tidak melewati Purwakarta. Di pernyataannya tidak ada ya teman-teman, jadi ini salah. Purwakarta terletak di selatan Jakarta. Benar ya, ini Purwakarta, ini Jakartanya, berarti Purwakarta itu di selatannya Jakarta. Benar ya teman-teman. Purwakarta terletak di utara Bandung. Ya, benar. Jadi jawabannya yang B. Tapi yang D ini juga benar ya teman-teman. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Ini juga benar. Jadi jawabannya yang nomor 5 ini ada 2 ya teman-teman. Purwakarta benar berada di selatan Jakarta, dan Bandung itu juga berada di selatan Purwakarta. Tapi kalau dari pernyataan itu yang paling benar adalah yang D, karena di sini ini Purwakarta terletak di utara Bandung. Jadi yang paling tepat dari pernyataan itu adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka, namun tidak senang bermain sepak bola. Nah, ingat ini jebakan ya teman-teman, pernyataan yang tidak sesuai. Jadi pernyataan yang pertama, semua suka boneka. Yang kedua, tidak suka bola.
Yang A, anak perempuan dusun itu tidak gemar bermain sepak bola. Ini pernyataannya benar. Yang dicari yang tidak sesuai. Jadi kita silang. Anak perempuan dusun itu senang bermain boneka. Benar. Berarti ini kan tidak sesuai ya. Masih sesuai maksud saya. Tidak seorang pun anak perempuan dusun itu gemar sepak bola. Ini juga benar. Jadi bukan. Yang E, tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain boneka. Nah, ini yang tidak sesuai karena semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka. Oke, last soal yang terakhir. Diba kakaknya Sarah, namun adiknya Gary. Dini juga adiknya Diba dan lebih tua usianya dibandingkan Sarah. Sebutkan urutannya. Nah, ini aku tulis dulu ya. Ini Diba. Diba itu kakaknya Sarah. Namun Diba itu adiknya Gary. Belum selesai ya. Dini juga adiknya Diba. Jadi urutannya di sini ya. Tapi Dini lebih tua dari Sarah. Karena lebih tua, jadi seperti ini ya. Gary, Diba, Dini, Sarah. Mana yang seperti ini? Gary, Diba, Dini, Sarah yang B. Oke, gampang sekali kan teman-teman. Jadi tipsnya itu teman-teman bisa tulis seperti ini agar teman-teman tahu pernyataan pertama dan yang kedua itu seperti apa. Oke, semoga video ini membantu teman-teman dalam belajar, dan jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar yang lain bisa belajar bersama kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.